Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Kembali pada siang hari ini saya akan menginformasikan ada beberapa hal yang terkait dengan regulator kompor gas ya. 3 kerusakan regulator kompor gas yang kemungkinan besar masih bisa diperbaiki dan sering kita alami di konsumen ya. Jadi regulator ini ada kerusakan yang bisa diperbaiki ya. Nah, 3 kerusakan regulator itu biasanya yaitu pertama, kita pada saat ganti tabung gas itu begitu dipasang regulator ini dikunci ya, dikunci semacam ini ya, memasukkannya sulit ya. Jadi leher tabungnya ini mungkin terlalu tebal atau mungkin daripada lock pengunci regulator ini tidak nyantol ya. Jadi ini nggak bisa masuk karena terlalu aus ya. Ini kemungkinan besar masih bisa diperbaiki dengan nanti mengganti onderdil regulator yang ada di dalam regulator ini. Kemudian kerusakan yang kedua itu pada saat dipasang semacam ini terlalu keras kita putar sehingga pengunci locknya ini patah ya. Nah, ini akan sulit untuk dipasang kalau tidak ada pengunci daripada hitam-hitamnya. Dan ini bisa diperbaiki, bisa juga diganti penguncinya yang ada di lock regulator ini ya, nanti bisa diperbaiki. Yang ketiga, kerusakan regulator yang bisa diperbaiki biasanya semacam ini ya. Begitu dipasang di atas tabung semacam ini bisa hidup ya, gas keluar tapi kunciannya ini lepas ya. Ini kunciannya lepas, jadi tidak bisa ngunci ini ya. Ini karena apa? Siku daripada regulator ini sudah aus. Nah, ini bisa diperbaiki nantinya untuk dibetulkan ya. Ini beberapa regulator yang mengalami kerusakan tapi masih bisa diperbaiki ya. Nah, salah satunya nanti akan saya lihat dari regulator yang satu ini yang locknya pecah ini ya. Ini akan saya perbaiki dengan mengganti bagian sikunya ini ya. Cara membuka regulator ini tidak sulit untuk kita lakukan dan ini tidak ada gasnya, jadi bisa dipakai untuk kita belajar ya. Pertama kita buka bagian sininya ini, penguncinya ini kita buka ya. Nah, ini kita buka untuk mengambil locknya. Nah, ini locknya kita ambil, kuncinya ini, kunci ini kita ambil posisinya ya. Kemudian kita balik regulator semacam ini biar ininya keluar pentilnya ini. Kalau pentil udah keluar, lock yang patah ini kita tarik menggunakan tang semacam ini. Nah, ini nanti kita bisa sedikit-sedikit ya belajar. Tapi ini kalau misalkan nggak berani, nanti kita bisa manggilkan tukang servis kompor untuk membetulkan regulator yang kita punya. Nah, ini kita tarik ya, ini sudah keluar. Nah, ini komponen ini biar tidak terlepas atau mungkin mau diganti sekalian juga bisa. Ini cara melepasnya juga nggak sulit, cukup kita tarik ke atas. Nah, ini komponen regulator yang bisa kita perbaiki. Nah, ini kalau sikunya masih bagus semacam ini berarti tidak perlu diganti onderdilnya ini, tapi kita cukup mengganti lock ini ya, yang tadi kita lepas dengan lock yang sudah kita siapkan. Kita punya yang bekas-bekas bisa dipakai untuk menggantinya. Nah, untuk memasangnya jangan lupa regulator ini kita balik ke sini. Ini agak ditekan ke sini ya, tekan. Ini kita balik sehingga pentilnya ini keluar. Pentilnya ini keluar. Kalau pentil keluar, kita masukkan kunciannya ini sampai masuk. Jadi posisi memasukkan kunciannya ini harus tengkurap gini semacam ini. Tujuannya biar pen ini keluar dulu ya, baru kita putar-putar ya. Nah, kita lihat untuk mengganti regulator ini kunciannya kita pasang. Posisi masangnya pun juga
Nah, tidak begitu sulit, cukup kita tekan. Nah, ini udah, regulator sudah bisa dipasang. Nah, kita lihat, kita langsung kita pasang regulatornya ya. Ini jarum langsung hidup, regulator bisa dipergunakan lagi, cengkramannya juga kuat. Ini saya angkat juga tidak lepas. Ini regulator yang pertama, kunciannya ini patah, bisa diganti dengan lock yang ada. Cara membukanya semacam tadi ya, dengan cara dibuka ininya, kemudian diganti lock penguncian. Ini untuk regulator yang sering pecah locknya ini, kunciannya. Kemudian yang kedua, regulator yang dipasang kemudian lepas lagi ini seperti semula ya, kemudian kita tetap ambil kunciannya. Nah, kalau ini kita pelajari ya, ke bawah kita tarik. Nah, biasanya kalau dipasang lepas ini, sikunya ini sudah tidak menyiku, dia ada kelemahan, mungkin tergores atau mungkin terlalu ini bisa kita ganti dengan regulator bekas kuncian yang masih bisa bagus ya. Contohnya ini saya sudah siapkan, ini yang tadi, ini yang satunya ya. Nah, kita ganti, kita pasang semacam ini, set, kita masukkan ke dalam regulator ini, kita masukkannya lurus, nah semacam ini udah. Nah, kita balik biar pentilnya ini ke bawah. Nah, pentil ke bawah kita pasang kunciannya. Nah, ini udah masuk. Kemudian kita pasang ininya ya. Nah, ini kita coba pasang regulatornya, ngunci atau tidak ya. Regulatornya ngunci ya, dan kenceng sama, jadi tidak lepas lagi ininya, locknya tidak lepas ya. Jadi yang kedua tadi, kerusakan regulator yang bisa diperbaiki kalau dipasang ininya lepas, itu biasanya siku yang ada di kuncian letter U regulator ini sudah aus, jadi bisa diganti. Gantinya kalau kita sulit untuk membeli di toko onderdil regulator ini, kita ganti dengan regulator yang lama, yang sudah tidak bisa diperbaiki, yang sudah tidak bisa dipergunakan ya. Jadi regulator ini dengan dua kerusakan tadi sudah bisa diantisipasi untuk penanganannya. Locknya pecah, dipasang ininya lepas ya. Kemudian yang ketiga, regulator ini dipasang sulit di atas tabung semacam ini, tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk ini ya. Dan kalaupun bisa masuk ya, dia pasti ngobros terus. Nah, ini yang bisa kita perbaiki, dari kuncian ini sudah tidak normal ya. Jadi si kuat daripada kuncian ini yang tidak normal ya, kita buka dulu untuk diperbaiki. Nah, nanti kita ganti kuncian ini. Kenapa kok tidak normal? Nah, karena ini bagian yang sini sikunya ini sudah aus ya, sehingga ini perlu diganti dengan lock yang betul-betul masih siku, masih nyiku, sehingga dia bisa mengunci ya. Kita coba dengan lock yang lainnya. Kita coba pasang lagi ini ya, penguncinya kita pasang, kemudian kita masukkan ke dalam regulator ini secara pelan-pelan. Nah, ini, nah locknya kita coba pasang lagi dengan lock yang sudah masih nyiku, posisi ke bawah. Kita pasang kunciannya ya. Kita lihat dipasang di atas regulator, apakah bisa mengunci dengan kencang ya. Ini sudah bisa mengunci, cuman agak ngeses, nanti harus diganti karet sealnya ya. Jadi ini sudah bisa jalan secara normal, letter U nya ini sudah bisa jalan ya.
Kalau U-nya ini diputar, ininya tidak bisa jalan, ya. Ininya diputar tidak bisa jalan, berarti itu yang berkendala di letter U-nya. Ini masih bisa jalan. Ya, masih bisa gerak. Ya, ini regulator dikategorikan masih bisa dipergunakan. Ya. Nah, untuk yang kita pergunakan di rumah, model regulator apapun, ya, seandainya kita menggunakan regulator yang bisa kita perbaiki dengan ciri-ciri tadi, ya kita bisa memperkecil pengeluaran kita untuk sering gonta-ganti regulator. Ya, jadi regulator gas pun ada yang bisa diperbaiki, ya. Jadi tidak asal kita rusak kita buang, rusak kita buang, ya. Kita bisa meminta tolong tukang servis terdekat kita untuk memperbaiki regulator yang kita punya kalau ada kerusakan. Jenis apapun nanti suatu saat akan saya sampaikan beberapa kerusakan regulator yang tidak bisa diperbaiki. Nah, ini kerusakan regulator yang bisa diperbaiki, kerusakan regulator yang bisa diantisipasi dengan cara sederhana semacam ini. Makanya kalau punya regulator di rumah yang rusak-rusak, jangan hanya langsung dibuang, disimpan. Suatu saat kalau kita butuhkan onderdil-onderdilnya semacam ini, bisa kita pergunakan kembali untuk regulator yang siap untuk dipergunakan. Ya, mungkin itu aja sekelumit informasi tentang regulator yang mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Dan saya harap regulator harus kita pergunakan semaksimal mungkin, sebab regulator juga butuh biaya untuk membelinya. Ya, untuk menghemat, ada kerusakan kita bisa perbaiki. Ya, itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.